الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, seraya kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Sejalan dengan itu, marilah sama-sama kita menyampaikan doa, selawat beriring dengan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian, dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Hari ini tanggal 25 Muharram tahun 1443 Hijriah. Bulan Muharram bagi kita umat Islam adalah bulan yang sangat bersejarah. Karena awal dimulainya babakan baru bagi perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW setelah Nabi menyampaikan dakwah 13 tahun di kota Mekah. Dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Muhammad SAW menempuh sebuah langkah yang sangat revolusioner dalam lintasan sejarah umat Islam, yaitu hijrah Rasulullah Muhammad dari kota Mekah ke kota Madinah yang pada saat itu masih bernama kota Yasrib. Ada beberapa alasan yang dapat kita majukan untuk menjelaskan perjalanan Nabi atau langkah revolusioner Nabi hijrah ke kota Madinah yang pada saat itu masih bernama kota Yasrib. Yang pertama, hadirin yang mulia, kalau kita membaca beberapa kitab sejarah klasik, disebut di dalamnya bahwa ketika kakek Abdul Muthalib meninggal dunia, supremasi kekuatan politik dan kekuasaan pemerintahan di kota Mekah jatuh ke tangan pamanda Rasulullah, yaitu Abi Thalib. Kita mengetahui bahwa kakek Abdul Muthalib itu adalah pemimpin di kota Mekah. Beliau adalah seorang wali kota. Beliau yang mengayomi seluruh masyarakat dan penduduk di kota Mekah. Namun setelah kakek Abdul Muthalib meninggal dunia, supremasi kekuatan politik dan kekuasaan pemerintahan berada dalam genggaman pamanda Abi Thalib. Sebagaimana kita ketahui, Abi Thalib itu adalah seorang paman yang terus-menerus mendukung dakwah Nabi Muhammad SAW. Beliau menjadi benteng bagi dakwah Nabi. Beliau menjadi tameng bagi dakwah Nabi Muhammad SAW. Malah beliau menyatakan di hadapan penduduk masyarakat kota Mekah di saat itu, siapa yang mengganggu keponakanku Muhammad, berarti mereka mengganggu diriku. Dan siapa yang mengganggu diriku, berarti mereka mengganggu keluarga besar. Keluarga besar Rasulullah dari kalangan Bani Hashim dan kalangan Bani Abdul Muthalib. Kelompok yang besar ini mendukung dakwah Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Abi Thalib bersama dengan Rasulullah Muhammad SAW sebagai pemimpin kota Mekah. Maka tidak ada upaya anarkisme, tindakan kekerasan
untuk menghambat dakwah daripada Nabi Muhammad SAW. Kenapa demikian? Karena Abu Talib selalu mendukung dakwah Nabi. Maka kafir musyrik menempuh cara-cara persuasif. Mereka datang merayu Abu Talib. Wahai Abu Talib, demi agama nenek moyang kita, sampaikan kepada Muhammad agar Muhammad mau menghentikan dakwah. Sampaikan kepada dia, kalau dia ingin tahta, ingin kekuasaan, seluruh tahta dan kekuasaan yang ada di kota Makkah kami berikan kepada Muhammad. Kalau dia ingin harta kekayaan, kami kumpulkan harta kekayaan itu, kami serahkan kepada Muhammad. Kalau dia pula ingin perempuan jelita, kami kumpulkan perempuan jelita itu, kemudian kami serahkan kepada Muhammad agar Muhammad mau menghentikan dakwah. Rasulullah Muhammad tidak tergoda dengan rayuan ataupun godaan dunia tersebut. Tidak tergiur dan tergoda dengan tahta kekuasaan, harta kekayaan, bahkan perempuan jelita sekalipun. Kenapa demikian? Karena Abi Thalib masih bersama dengan Rasulullah yang terus-menerus mendukung dakwah Rasulullah Muhammad SAW. Bayangkan hadirin yang mulia, setelah Abi Thalib meninggal dunia, kekuatan politik dan kekuasaan pemerintahan kota Makkah berada di dalam genggaman Abu Lahab yang namanya tersebut di dalam Al-Quran. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab, dan sungguh celaka dia. Apa yang pertama sekali dilakukan oleh Abu Lahab di saat itu? Dia mencabut perlindungan secara mutlak terhadap diri Muhammad. Perlindungan yang sebelumnya telah diberikan oleh Abu Thalib dari kalangan keluarga Bani Hashim dan dari kalangan keluarga Bani Abdul Thalib. Tidak ada lagi perlindungan setelah Abu Thalib meninggal dunia. Di saat itu Abu Lahab yang menjadi penguasa di kota Makkah. Apa yang terjadi kemudian? Tindakan anarkisme, kekerasan, penzaliman dirasakan oleh Rasulullah, dilakukan terhadap pengikut Rasulullah sekalian kaum muslim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di saat itulah Rasulullah SAW dalam berdakwah menghadapi berbagai macam rintangan dan halangan. Rasulullah dilempari, Rasulullah dikasari, sampai kemudian Rasulullah dilempari dengan bangkai unta sekalipun. Namun Rasulullah tidak pernah surut dengan dakwah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Siti Khadijah. Siti Khadijah adalah istri yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Beliau adalah seorang bangsawan, businesswoman yang berhasil. Reputasi ekonomi perdagangannya tidak hanya terkenal di kota Makkah, tapi terkenal di seluruh Jazirah Arabia. Beliau punya jaringan bisnis yang luar biasa. Di kota Makkah ada Abu Sofyan, dia kaya raya, dia konglomerat, dia ekonom, dia pedagang, tapi reputasi ekonomi perdagangannya jauh di bawah Siti Khadijah radhiyallahu anha. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesetiaan Siti Khadijah itu tidak diragukan lagi dalam hal mendukung dakwah Nabi. Seluruh harta kekayaan yang dimiliki diwakafkan untuk perjuangan dakwah Nabi. Malah beliau menyampaikan dalam satu pernyataan, seandainya harta kekayaanku telah habis, aku rela mewakafkan tulang belulangku ya Rasulullah untuk dakwah. Ketika engkau melintasi sebuah sungai, di sana tidak ada jembatan, aku rela memberikan tulang belulangku kepada untuk engkau jadikan jembatan hingga engkau berhasil menyeberangi sungai tersebut dan menyampaikan dakwah di sana. Tidak diragukan lagi kesetiaan daripada Siti Khadijah radhiyallahu anha dalam hal mendukung dakwah Nabi. Harta bendanya habis diwakafkan untuk dakwah Rasulullah Muhammad SAW. Bayangkan hadirin, setelah Siti Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia, ekonomi perdagangan di kota Mekah langsung dikuasai oleh Abu Sofyan. Abu Sofyan seorang tokoh yang selalu menghalangi dakwah Nabi. Sebelum Abu Sofyan itu hijrah ke kota Madinah hingga dia memeluk Islam di sana. Abu Sofyan punya reputasi yang luar biasa. Setelah Siti Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia, apa yang dilakukan oleh Abu Sofyan di saat itu? Abu Sofyan memboikot secara ekonomi Rasulullah dengan seluruh kaum muslimin. Apa yang dilakukan oleh Sofyan selanjutnya? Umat Islam tidak dibenarkan untuk membeli, tidak dibenarkan pula untuk menjual.
Kebutuhan rumah tangga kita ada di pasar. Kita membutuhkan gandum, kita memerlukan kurma. Keberadaannya itu ada di pasar. Tapi umat Islam tidak dibenarkan untuk membeli. Umat Islam tidak dibenarkan untuk menjual. Apa yang terjadi kemudian? Maka Rasulullah dengan seluruh pengikut kaum muslim di kota Mekah sempat memakan kulit unta yang kering, sempat memakan kulit unta ataupun kulit domba yang kering. Lama Rasulullah dengan pengikut kaum muslimin memakan kulit unta tersebut. Sehingga dalam kondisi yang sangat genting di kota Mekah, Rasulullah mengizinkan kaum muslimin untuk hijrah ke Afrika di saat itu. Beliau sempat mengisikan pula sahabat yang hijrah ke kota Taif. Yang ketiga, hadirin yang berbahagia, kenapa kemudian Rasulullah memilih kota Madinah atau kota Yasrib sebagai tempat Rasulullah hijrah? Hadirin yang berbahagia, di kota Madinah atau kota Yasrib, di sana ada keluarga, baik itu daripada generik ibunda Siti Aminah maupun generik daripada ayahanda Abdullah. Apalagi di sana ada sekelompok orang yang telah melakukan bai'ah, baik yang pertama maupun bai'ah yang kedua. Bai'ah yang pertama terjadi pada tahun 621 Masehi atau tahun ke-11 kenabian. 15 orang, 2 orang dari kabilah Aus dan 13 orang dari kalangan Khazraj datang ke kota Makkah untuk membai'ah Nabi Muhammad SAW. Setia, mencintai, membela habis-habisan Islam dan Nabi Muhammad SAW. Kedatangan dengan jumlah 15 orang itu membuat Rasulullah khawatir di saat itu. Kekhawatirannya sangat beralasan. Seandainya kafir musyrik mengetahui kedatangan mereka, kafir musyrik pasti akan membunuh ke-15 orang dari penduduk Yasrib yang akan membaiat Nabi Muhammad SAW. Apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah? 15 orang itu dibawa ke sebuah kampung yang dekat dengan kota Taif, yang dekat dengan kota Mina. Kampung ataupun desa itu bernama Aqabah. Maka tercatat dalam sejarah Bai'ah Aqabatul Ula, Bai'ah Aqabah yang pertama, karena bai'ah itu dilakukan di sebuah kampung yang bernama Bai'ah dekat dengan kota Mina. Salah satu butir terpenting dalam bai'ah itu setia kepada Rasulullah dan agama yang disampaikan oleh Rasulullah. Ketika 15 orang ini mau kembali ke kota Madinah, beliau menyampaikan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kirimkan seorang sahabatmu ke kota Madinah agar dia itu mau mengajarkan kami Al-Quran, agar dia mau mengajarkan kami akan pendidikan agama." Kemudian terpilihlah Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini adalah tokoh muda yang gagah perkasa, syahid di medan Uhud. Dialah yang mengibarkan bendera Rasulullah SAW. Dia memegang dengan tangan kanan, tertebas tangan kanannya, dia pegang dengan tangan kiri. Ketika kedua tangannya pun tertebas, dia impitkan, dia jepit bendera itu dari dua selangkangan, dari jepitan kaki, agar bendera Rasulullah itu tidak terjatuh ke tanah. Begitulah perjuangan Mus'ab bin Umair, tokoh muda yang luar biasa. Sebelum Islam dia seorang dari keturunan bangsawan, kaya raya, mendapat hidayah Allah. Kemudian dia memeluk Islam hingga kemudian syahid di medan Uhud. Dia yang menjadi pilihan Rasulullah. Diutuslah Mus'ab bin Umair ke kota Makkah. Hampir 1 tahun ke kota Madinah. Hampir 1 tahun beliau berada di sana. Sehingga bersama-sama dengan 75 orang yang lain, tepatnya pada tahun 622 Masehi atau tahun ke-12 kenabian, ikut bersama rombongan sebanyak 75 orang datang ke kota Mekah untuk melakukan bai'ah yang kedua. Itu pun tercatat dalam sejarah, bai'ah Aqabah yang kedua. Lagi-lagi Rasulullah khawatir kalau diketahui oleh masyarakat musyrik terkait dengan 75 orang yang datang untuk membai'ah Nabi. Kemudian Rasulullah membawa mereka itu ke sebuah kampung yang bernama Aqabah yang dekat dengan kota Mina. Di sana mereka juga melakukan bai'ah dengan butir yang sama, setia, kemudian membela Islam dan Rasulullah Muhammad SAW. Hadirin yang mulia, setelah itu menjelang mereka kembali, Rasulullah memanggil Mus'ab bin Umair. "Wahai Mus'ab, bagaimana keadaan kota Yasrib?" Mus'ab bin Umair mengatakan, "Hampir 1 tahun saya berada di sana, ya Rasulullah. Saya melihat kondisi keadaan kota Yasrib begitu kondusif, baik itu secara ekonomi maupun secara politik, dan sangat memungkinkan bagi kita untuk kemudian kita hijrah ke sana. Kemudian yang kedua, ya Rasulullah, di sana ada kabilah utama yang sangat dominan,
Kabilah Aus dan Khazraj, perlu engkau ketahui ya Rasulullah, mereka sudah berbilang tahun saling bermusuhan. Antara kabilah Aus dan Khazraj, mereka mendominasi baik dalam politik, dalam kekuasaan maupun dalam ekonomi perdagangan. Berbilang tahun mereka saling bermusuhan. Tidak ada orang yang mampu mendamaikan mereka, karena prinsip mereka yang mendamaikan mereka itu adalah orang-orang yang bukan dari kalangan mereka. Kalau kita datang ke sana, engkau menjadi pemimpin kami, dan engkau akan mampu memperdamaikan mereka, akan mampu mendamaikan mereka, sehingga mereka akan hidup rukun. Terjadilah harmonisasi dalam kehidupan masyarakat Yasrib. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disampaikan oleh Muslim. Sehingga kedatangan Nabi Muhammad SAW ke kota Yasrib di saat itu adalah sosok manusia yang memang sangat dinanti-nantikan kedatangannya. Ternyata Mus'ab menyampaikan, Nabi Muhammad SAW adalah orang yang sangat ditunggu-tunggu kedatangannya oleh masyarakat Yasrib. Dia itu adalah pemimpin yang sangat dicintai, yang sangat dirindui kedatangannya. Begitulah hasil pengamatan dan survei selama 1 tahun yang dilakukan oleh Mus'ab bin Umair. Maka tidak heran ketika Nabi datang ke kota Yasrib, di pintu gerbang kota Yasrib disambut kedatangan Rasulullah. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da' anta syamsun anta kamar anta iksiru anta nurul fawqa nur, dan seterusnya. Syair dibacakan menyambut kedatangan Rasulullah dengan gegap gempita. Pelajaran yang dicetok dari secuil cerita sejarah. Hadirin yang mulia, Rasulullah sebelum jadi pemimpin di kota Madinah, Rasulullah mengirim Mus'ab bin Umair untuk melakukan survei. Hasil survei itu sangat luar biasa. Ternyata Nabi Muhammad adalah sosok yang ditunggu-tunggu di kota Yasrib. Sosok yang sangat dinantikan kepemimpinannya. Kenapa? Karena sampai di kota Madinah, Rasulullah mampu mempersaudarkan kabilah Aus dan Khazraj yang sudah berbilang tahun saling bermusuhan. Maka pelajaran bagi kita yang hadirin, kira-kira ingin calon roda juga pemimpin, survei dulu ke lapangan. Baik secara pribadi, mungkin kita punya kelompok, punya teman, lakukan survei dan pengamatan terlebih dahulu. Jadi ingin ke calon resi, calon bupati dan sebagainya, survei dulu ke tengah lapangan. Mungkin kita orang yang dinanti-nantikan kepemimpinan kita. Kalau itu hasil survei, bismillah, lanjutkan perjuangan. Tapi menyehana dari awal, mengundurkan diri saja. Jangan sampai kemudian kita menjadi bahan olokan, jadi bahan sumpah serapah masyarakat. Jangan kemudian masyarakat mencela dan mencaci maki kita. Kenapa? Karena kita bukan pemimpin yang diharapkan oleh masyarakat. Itu yang menjadi contoh. Sejarah Rasulullah mengutus Mus'ab bin Umair itu menjadi pelajaran berharga bagi kita. Bagaimana Rasulullah SAW adalah seorang pemimpin yang dinanti-nantikan kepemimpinan. Hadirin yang berbahagia. Kemudian yang kedua, pelajaran daripada sejarah ini. Ketika Rasulullah sampai di kota Madinah, tidak lama kemudian politik kekuasaan dalam genggaman Rasulullah, ekonomi dalam genggaman Rasulullah, termasuk pasar dan perdagangan. 10 tahun Rasulullah di kota Madinah, dalam catatan sejarah disebutkan 10 tahun masa Rasulullah memimpin, dengan politik berada di tangannya, kemudian ekonomi perdagangan termasuk pasar di dalam genggaman Rasulullah. Islam menembus dinding Jazirah Arabia. Ibu pun menembus dinding Jazirah Arabia. Kemudian 100 tahun setelah masa perkembangannya, 1 abad setelah masa perkembangannya, Islam memasuki kota Bizantium, Islam memasuki kota Persia, seluruh Eropa Islam berjaya, termasuk beberapa wilayah di negara Spanyol. Maka Islam bertapak di Spanyol itu 700 sampai 800 tahun, hingga kemudian hari ini hanya menjadi catatan sejarah bagi kita. Kenapa Islam berhasil dan berjaya? Karena kekuatan politik, ekonomi, pasar dan perdagangan dalam genggaman pemerintah Islam. Apa yang terjadi ketika kekhalifahan Turki Utsmani tahun 1924 runtuh? Hari ini negara Islam kacau balau.
dengan pemerintahan Islam porak-poranda setelah tahun 1924 Turki Utsmani hancur berantakan. Jadi oleh karena itu hadirin yang berbahagia, sekali lagi saya ingin menyampaikan, beta anggap enteng dan anggap sepele perkara politik. Politik itu adalah kekuatan kita. Uronyo ingin dapat jaya Islam, genggam politik. Uronyo katanya hadirin yang berbahagia, terus terang lu sampaikan. Nah pemikiran-pemikiran yang keliru dalam masyarakat kita, ketika pemilihan biasa haji katanya takalan urung-urung yang biasa haji leju nibai. Namun pun nibai zaman-zaman ketika kamu musim semukok, ada bantu angkut padi. Sosok yang nunjuk nibai yang kenyang berbantu. Yo kira-kira kenapa lah pikiran so mandang itu pemimpin katanya nasib katanya han berubah. Yang muge lagi, yang megat nasib tidak akan pernah berubah. Nupunyum-punyum muronyo tunggu kubutui lagi lumpur. Yang perlu Tuhan pegah hadirin yang adalah pemikiran yang clear. Karena masalah satu suara yang pertanggungjawaban kita yang di hadapan Allah. Beta main-main dengan perkara tak pilih pemimpin. Tak pilih pemimpin hadirin yang berbahagia, wajib bagi kita memenuhi kriteria syariah. Dalam siasat syariah disebutkan, pemimpin yang memenuhi kriteria syariah adalah pemimpin yang memiliki akidah yang lurus, tauhid yang benar, dalam pikiran hana lain kejayaan Islam dan kemaslahatan kaum muslim. Menyenyan syarat, bismillah kapilih dulu. Nyen syarat di dalam agama. Maka liurnya getanya selesai pertanggungjawaban tinggal di hadapan Allah. Orang-orang yang pun hana terpilih dengan kriteria syariat bunuh, lepas kita dengan Allah. Hingga ada pegang kepada Allah. Ya Allah, belum kali belum pilih orang yang enggak. Namun dengan ketentuan roh pemimpinnya hana terpilih. Selesai. Tapi ketika kita memilih pemimpin yang salah, berbohong pemimpin kita juga turut berdosa. Sama seperti bohongnya pemimpin, dosanya pemimpin kita. Macam-macam memilih dengan satu suara menyangkut dengan perkara akidah. Oh tunggu calon bro mandung tamita yang kurang bro. Calon yang lahir mungkin mandung kok tamita yang kurang kok. Dia pegang di Nabi dalam sebuah hadis. Fi ba'din syarrin khiyarun. Dalam sebagian keburukan pun ada pilihan. Yang perlu Tuhan pegang, pilih itu adalah wajib. Maka beda mayang-mayang dengan perkara politik hadirin berbahagia. Politik menentukan Islam berjaya atau tidak. Politik menentukan umat Islam ini akan hidup baik atau tidak. Maka sekali lagi, jangan kita menganggap remeh dan sepele dengan perkara politik ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan, bagaimana kita memaknai tahun baru Islam di dalam kehidupan kita. Pada suatu ketika datang seorang sahabat mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya baru kembali dari sebuah kaum." Dan kaum itu mengatakan bahwa hijrah telah berakhir dan berhenti. Rasulullah mengatakan, "Wahai sahabatku, hijrah itu tidak akan berakhir, sehingga kemudian pintu taubat itu ditutup. Dan pintu taubat itu tidak akan tertutup hingga kemudian matahari terbenam di tempat keluarnya." Artinya apa? Hijrah, melakukan upaya perubahan-perubahan ke arah kebaikan tidak akan pernah berakhir hingga kemudian hari kiamat itu tegak berdiri. Maka oleh karena demikian, tatap masa depan kita dengan penuh harapan. Kita yakin bahwa setelah kesulitan itu ada kemudahan. Setiap berbagai macam permasalahan menghimpit kita, pasti ada jalan keluar. Bahwa setelah malam itu pasti pagi menjelang, walaupun terkadang malam begitu terasa panjang bagi kita. Yakin dan percaya bahwa setiap kesulitan itu ada kemudahan. Fa inna ma'al yusri yusra, inna ma'al yusri yusra. Maka setelah kesempitan itu ada kelapangan. Sungguh setelah kesulitan itu ada kelapangan. Ahli tafsir mengatakan, sekali Allah memberikan kesulitan, Allah akan memberikan dua kemudahan kepada kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, jadikan setiap waktu dan masa yang tinggal sangat singkat sekali ini sebagai ibadah kepada Allah. Waktu terlalu singkat untuk kita permainkan. Semua aktivitas kita jadikan sebagai ibadah. Berbagai ulama dalam sabuk kaidah, al-adatu yang qalibul ibad biniyatus salihah. Seluruh kebiasaan yang kita lakukan akan berubah menjadi ibadah dengan niat yang saleh. Masa selalu singkat untuk kita permainkan hati. Semakin hari semakin dekat saja kita berhadapan dengan Allah.
untuk kemudian kita mempertanggungjawabkan seluruh amal yang kita lakukan selama hidup di dunia. Tidak ada waktu, tidak ada kesempatan, tidak ada masa yang kita gunakan selama 24 jam sehari semalam kecuali kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat hadirin, waktu adalah sebuah nikmat yang sejati yang kita peroleh. Terakhir saya akan menutupnya dengan sebuah syair yang terdapat di dalam kitab Al-Waqtu fil Hayat, secara harfiah beliau terjemahkan detik-detik masa, dikarangan oleh Profesor Dr. Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Beliau menyatakan dalam sebuah syair, semua makhluk di dunia ini adalah perhiasan sementara sebelum mati. Yang gaib belum tentu kemari, jika datang entah baik entah keji. Yang berlalu itu tetap saja pergi. Yang dijaga kita belum tentu kemari. Sepanjang masa yang kita peroleh, itulah saja nikmat sejati. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sadaqallahul azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafaza. Sadaqallahul azim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kshif 'anna al bala'a alladhi la yakshifuhu ghayruk. Allahumma dafa'na al ghala wal bala wa zina wal fahsya wal munkar wa suyuf al mukhtalifata wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa min buldanil muslimina 'amma. إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. Allah